Dan ketiga, peserta Zoom diharapkan memiliki buku catatan untuk mengikat ilmu. Tentu kita ketahui bahwa ilmu itu diikat oleh pena ya. Kita dengar kalimat itu yang sangat mulia dari seorang ulama. Yang ketiga, yang terakhir, mohon maaf, peserta Zoom wajib mengikuti dengan serius sesuai adab menuntut ilmu. Oke, baik. Kita langsung saja agar makin berkah. Kita mulai dengan tilawah Al-Quran oleh Bapak Riki. Di sini kita akan mendengarkan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Riki. Dipersilakan. Terima kasih Kang Insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم وذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan lantunan ayat suci yang telah terinstal di hati kita, yang semoga kita di tengah Ramadan ini menjadikan kita lebih tenang menjalani aktivitas-aktivitas ibadah. Baik, saya Muhammad Insan sebelumnya memperkenalkan diri sebagai host yang akan menemani teman-teman dalam menyelami lautan ilmu hingga 2 jam ke depan. Baik, sebelum masuk ke materi inti, ada iklan nih dari Yayasan Abdul Umar serta KNRP Depok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jauh dari gemerlap dan kota, ada satu kampung yang hidup dengan keterbatasan, namun tetap semangat mengaji Al-Quran. Kampung nelayan. Ya, begitulah mereka bilang. Disinilah, Kak, tempat ayah-ayah kami mencari ikan untuk menyambung kehidupan. Tak jarang kami ikut melaut untuk membantu pekerjaan.
Kadang ayah pulang bawa uang. Meski tak jarang, ayah pulang dengan wajah muram. Kata ayah, pendapatan hanya bisa untuk makan, belum cukup untuk membeli Al-Quran. Jadi di TPA kami mengaji bergantian dengan Quran yang sudah mulai usang. Boleh saja hidup serba kurang, tapi kamu harus tetap semangat membaca dan menghafal Al-Quran. Begitu ayah bilang. Tapi sekarang, karena bantuan Al-Quran dari kakak-kakak Yayasan Amirul Ummah, kami tidak lagi mengaji bergantian. Terima kasih Kak, doakan kami agar tumbuh menjadi para penghafal Quran yang siap memimpin peradaban. Di sini saya sangat berterima kasih atas adanya bantuan Al-Quran yang kami terima di TKTPA kami. Salam dari kami, si anak nelayan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita telah melihat ya bagaimana teman-teman tentang saudara kita baik di Indonesia ataupun saudara kita di Palestina. Bahkan kita melihat berita terbaru bagaimana saudara kita mereka oleh Zionis Israel dilakukan dengan zolim, melakukan aktivitas yang menyakiti saudara kita di Palestina, yang membuat kita akhirnya terdorong untuk mendoakan, membagikan tentang fakta bahwa benar kita di dunia ini tentang kebenaran selalu saja ada kelompok yang menyerang,
kelompok yang tidak suka dengan kebenaran dan cahaya Islam. Mari karena itu dari teman-teman, dari sedikitnya rezeki untuk dibantu teman-teman kita dalam aktivitas memahami agama dengan membaca Al-Quran, serta membantu teman-teman kita yang membutuhkan di Palestina, menjadikan kita sedikitnya berkontribusi di samping terus mendoakan agar hal-hal yang menyakiti teman-teman kita, saudara-saudara kita itu bisa segera berakhir. Insya Allah. Baik, sebelumnya ada dari teman kami, itu dari pihak KNRP Depok yang insya Allah akan menyampaikan lebih lanjut tentang kondisi teman-teman kita di Palestina. Kepada Kakak KNRP Depok, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya masuk, Mas Iksan? Insya Allah masuk, jelas. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon maaf, suaranya mengecil. Nah, mungkin harus didekatkan. Terima kasih sebelumnya kepada MC Mas Muhammad Hasan sebagai wawancara hari ini dalam kegiatan yang Amirul Ummah, Talk Amirul Ummah, dan juga KNRP Kota Depok. Baik, mungkin sedikit saya mengawali perkataan saya dengan sebuah cerita teman-teman semua. Kami pernah mendapati yang cerita bahwasanya ada seorang nenek-nenek, seorang ibu yang sudah berusia tua. Beliau ingin sekali melaksanakan ibadah umroh, namun memang sebagai profesi beliau yang mungkin sebagai pengajar TPA tidak memungkinkan beliau untuk segera melaksanakan ibadah umroh. Namun pada saat itu beliau tetap berniat dan bertekad untuk umroh, kemudian lalu beliau mengumpulkan bertahun-tahun hartanya, gajinya disimpan seperti itu. Kemudian ketika ada acara dari KNRP, beliau menginfakkan seluruh harta. Dan kemudian ketika itu, setelah beberapa jam dari itu, memang ternyata beberapa travel umroh mengirim rekomendasi untuk beliau agar diberangkatkan secara gratis. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, kita bisa pelajari ya teman-teman semua, bahwasanya memang hari ini kita di Indonesia ini sedang dalam keadaan merdeka dan dalam keadaan yang aman-aman saja gitu teman-teman semua. Namun ternyata ada sebuah negara yang merupakan saudara kita, seiman kita gitu ya, di jauh di sana di Palestina saat ini. Mereka qadarullah sedang Allah uji dengan beberapa ujian, yaitu serangan dari Israel. Seperti itu teman-teman semua. Dan kemarin hari Jumat kami informasikan dengan amat sangat menyesal bahwasanya tentara Israel kembali menyerang warga Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa dan beberapa ratus orang tertangkap di dalam. Untuk itu mungkin hari ini adalah hari yang baik teman-teman semua. Di media mungkin media Zoom yang mungkin tidak bisa kita bertemu secara langsung, namun tidak mengurangi niat kita untuk berbuat kebaikan. Terus di waktu hari ini adalah hari yang sangat baik teman-teman. Insya Allah bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana Allah melipat gandakan rezeki kita teman-teman. Insya Allah Allah melipat gandakan apapun pahala yang kita miliki teman-teman. Apa yang kita melakukan kebaikan, maka Allah memberikan lipat gandakan pahala itu. Maka dari itu teman-teman semua, teman-teman peserta kajian Yayasan Al-Mirmah dan juga KNRP Kota Depok, saya dalam hal ini mengajak yuk sama-sama kita menginfakkan sebanyak mungkin, sebaik mungkin harta yang sudah kita miliki di jalan Allah, khususnya untuk membantu saudara kita di Palestina melalui KNRP maupun dalam acara Amirul Ummah. Kemudian kami sampaikan bahwa saya menjaga
ada 5 buah titik syal sebagai simbolis teman-teman semua. Insya Allah ini adalah simbolis bukti perjuangan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa teman-teman ikut berjuang di jalan Allah untuk berdisiplina untuk menjaga Masjid Al-Aqsa dan juga menjaga tanah Palestina dari serangan kaum di Allah. Kemudian hal ini khusus kami persembahkan untuk teman-teman yang ingin menjadi bagian dengan berdonasi minimal 1 juta rupiah. Langsung saja saya berikan 1 juta rupiah untuk 5 orang. Ya hanya terbatas hanya 5 orang saja yang mau berdonasi sebesar 1 juta rupiah untuk shawl ini. Silakan untuk menghubungi panitia. Mas, tapi kalau misalkan 1 juta rupiah dikonversi dengan shawl mungkin tidak seberapa, Mas. Tidak berbanding. Ya betul, benar teman-teman semua. Kalau misalnya kita menilai semua apa yang kita berikan untuk Allah itu dengan dunia, itu tidak akan pernah kita dapatkan keadilan. Tidak akan pernah kita mendapatkan keadilan. Bahwasanya kita ya kita hanya untuk shawl itu, tapi ternyata di Allah kita memiliki uang 5 juta rupiah, kita letakkan 1 juta rupiah, bukanlah sisa 4 juta uang yang kita miliki, namun 1 juta itulah yang akan menjadi uang kita, menjadi investasi kita di hadapan Allah. Yuk, teman-teman silakan yang mau berdonasi 1 juta rupiah untuk simbolis shawl dan KNRT Indonesia Palestina sebagai kita kepada Palestina, dan juga untuk sebagian akan kita alokasikan untuk kemanusiaan di Yayasan Amirul Ummah. Seperti itu teman-teman. Silakan boleh sampaikan kalau ada yang mau berdonasi. Sekarang kita komitmen saja dulu, nanti boleh ditransfer ke Yayasan Amirul Ummah. Boleh teman-teman, boleh disampaikan, dibuka mic-nya, katakan saya mau gitu. Kalau ada yang mau berdonasi untuk shawl Palestina ini. Sekali lagi teman-teman, saya membuka kesempatan. Kita sedang sama-sama di bulan yang baik ini, sama-sama di bulan Ramadan ini, bulan di mana Allah melipat gandakan segala amalan. Maka yuk teman-teman, cari pasen dan lipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan ini. Jangan pahala impak yang terbaik teman-teman. Bahwasanya memang ternyata Allah itu mencintai orang-orang yang dalam kita, tapi tetap memberikan impak terbaik mereka. Yuk teman-teman silakan yang mau berdonasi ini 1 juta rupiah untuk simbolis shawl akan kita berikan free ongkir, akan kita kirimkan ke alamat teman-teman masing-masing. Sekali lagi teman-teman ada yang mau berdonasi, insya Allah kita akan sampaikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina teman-teman. Terus kemudian juga kita sampaikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Yayasan Amirul Ummah di pelosok-pelosok negeri ini. Insya Allah uang ini akan hasil donasinya akan kita berikan untuk mencapai penuhnya. Yuk teman-teman boleh di kolom chat atau japri ke panitia. Sekali lagi untuk kesempatan berikutnya saya akan buka kesempatan ini hanya untuk orang teman-teman. Kalau memang kalau kita membuka mata akhirat kita, mungkin kita akan menemukan sisi dari berartinya manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memandang semuanya dengan kacamata akhirat, tidak memandang segala sesuatu dengan kacamata. Baik teman-teman, adakah yang mau berdonasi untuk Palestina sebelum kita mulai kajian hari ini dengan simbolis shawl 1 juta rupiah untuk shawl dari Palestina. Mau teman-teman? Ya, silakan teman-teman, ada mau? Ada, oke. Silakan berdonasi ya. Nah, insya Allah donasi bisa langsung saja di sini ada Q dan teman-teman bisa melakukan donasi selama Ramadan. Nah, mungkin sambil Ramadan aja ya, Kak Bayu. Jadi nanti sambil teman-teman mendengarkan juga sambil berdonasi, insya Allah hanya berlipat sambil mendengarkan ilmu, sambil teman-teman juga berdonasi di tengah Ramadan, insya Allah memberikan amalan teman-teman mungkin berlipat harga di bulan Ramadan. Nah,
Mudah-mudahan dari teman-teman bisa berkontribusi dengan atau terbaik. mungkin Mungkin seperti seperti itu karena karena sekarang kita mulai masuk ke sesi sesi dari pematerian. insya Allah Allah nanti kita akan lanjut lagi membahas bagaimana tentang tentang parenting parenting talk ini. dari Dari otok parenting parenting dengan dengan mengusung tema topik topik wonderful wonderful family, kita akan mendapatkan materi yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat luar biasa dari guru kita Ustadz Cahyadi Akarim. Insya Allah kepada Ustadz Cahyadi waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Sahabatku sekalian dimanapun Anda berada, wabil khusus teman-teman dari KNRP Depok dan Yayasan Amirul Ummah yang telah menggelar acara kita pada kesempatan siang hari ini. Saya ingin mengulang sedikit yang tadi telah disampaikan oleh KNRP Depok ya, karena suara beliau tadi sangat tidak terdengar dengan jelas. Saya kira banyak teman-teman kita yang belum bisa mendengar dengan jelas tadi ya. Intinya ajakan untuk kita berdonasi untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, terutama bagi saudara-saudara kita yang di Palestina dan amal-amal ibadah kebaikan lainnya. Silakan teman-teman berdonasi, tidak harus sekarang langsung, tetapi boleh dengan komitmen ya yang ditulis di kolom chat. Mumpung bulan Ramadan, sebagaimana Nabi SAW disifatkan oleh sahabat bahwa Nabi itu sangat banyak sedekah di bulan Ramadan. Nabi itu di bulan-bulan lainnya sangat banyak sedekah, tetapi pada bulan Ramadan sedekahnya itu mengalir tanpa putus seperti angin yang berhembus ya, kata para sahabat, Masya Allah. Jadi kalau bulan Ramadan kita sudah beranjak pergi ya, ini kita tidak terasa bagaimana Ramadan cepat sekali berlalunya. Kita kalau tidak segera memperbanyak amal ibadah kita, nanti akan segera ditinggalkan oleh Ramadan ya, sahabatku sekalian. Jadi mumpung ada lembaga-lembaga terpercaya untuk penyaluran dana teman-teman sekalian, untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat, dan seterusnya, yang akan bisa dialokasikan untuk berbagai macam kemaslahatan yang luas, termasuk untuk saudara-saudara kita yang sangat memerlukan di Palestina. Silakan ditulis komitmennya dan di kolom chat ya, untuk kita bisa membantu saudara-saudara kita di berbagai tempat. Yayasan Amirul Ummah dan KNRP Depok siap menyalurkan dana dari teman-teman sekalian. Baik sahabatku sekalian, kita akan berbincang tentang tema Wonderful Family, bagaimana anak-anak yang hebat itu berawal dari keluarga yang kuat. Awalnya saya ingin mengutipkan hasil studi sebelum saya nanti menyampaikan materi detailnya. Saya awali dulu dengan saya ambilkan hasil-hasil studi yang dilakukan oleh John DeFriend dan timnya. Yang studi dia itu dilakukan dalam waktu yang panjang, 30 tahun di lebih dari 40 negara, yang kemudian dia berikan judul laporannya itu adalah Strong Family, keluarga yang kuat. Nah, sahabat sekalian, kalau kita perhatikan, keluarga yang kuat itu adalah kondisi ideal tentu saja untuk seluruh keluarga. Dan bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang kuat itu, dari hasil studinya John DeFriend, di antara poin-poin pentingnya ya, pertama dia menemukan bahwa hubungan yang kuat antara suami dan istri merupakan hal sentral di banyak keluarga. Jadi, jika kita ingin membangun keluarga yang kuat, maka nomor satu yang harus kita kuatkan itu adalah
hubungan antara suami dan istri. Keharmonisan di antara mereka, kehangatan hubungan di antara mereka, kebaikan hubungan di antara mereka, itu adalah bagian yang paling fundamental. Ya, kalau kita ingin membangun keluarga itu harus diawali dulu dengan suami istri baik dulu dong. Sebelum kita bicara tentang anak, sebelum kita bicara tentang bagaimana kita mencetak generasi dan seterusnya, yang nomor satu adalah bagaimana hubungan yang kuat antara suami dan istri. Nah, tetapi John DeVriend ini dalam studinya juga menemukan bahwa ada faktor-faktor lain yang bisa menguatkan keluarga. Makanya dia tidak mengatakan bahwa hubungan yang kuat antara suami dan istri itu merupakan hal sentral di semua keluarga. Dia tidak mengatakan semua, tetapi dia mengatakan banyak keluarga. Kenapa dia mengatakan banyak keluarga? Karena ada keluarga-keluarga lain yang mereka itu sudah tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan hubungan antara suami dan istri. Contohnya pada keluarga single parent. Nah, jadi dalam studinya John DeVriend itu, pada keluarga-keluarga yang single parent sekalipun, itu tetap bisa menjadi keluarga yang kokoh apabila dia bisa mengoptimalkan potensi-potensi kekuatan yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Nah, jadi sahabat sekalian, ini poin penting satu keluarga. Langkah nomor satunya adalah kuatkan dulu hubungan antara suami dan istri. Ini terutama untuk keluarga-keluarga yang masih utuh. Tetapi kalau untuk keluarga yang single parent, maka tentu harus menemukan faktor-faktor penguat lainnya yang ada dalam keluarga mereka. Kemudian dari hasil studi John DeVriend juga dia menemukan hasil bahwa keluarga yang kuat cenderung menghasilkan generasi yang kuat pula. Jadi dia bertanya begini, di manakah kita bisa mendapatkan generasi-generasi yang kuat? Nah, dia menjawab bahwa generasi yang kuat itu didapatkan pada keluarga yang kuat. Jadi strong family, kalau kita mampu membangunnya, maka dia akan menghasilkan anak-anak dari keluarga yang kuat itu, anak-anak yang kuat. Strong families tend to produce great kids. Jadi kalau kita perhatikan tema kita kali ini ya, itu sudah sesuai banget dengan hasil studinya John DeVriend yang dilakukan 30 tahun itu ya. Dia menemukan anak-anak yang kuat, generasi yang kuat itu berasal dari keluarga-keluarga yang kuat. Jadi entah itu keluarga yang utuh dengan suami istri atau keluarga yang single parent tetapi kokoh keluarganya itu. Nah, jadi saya bandingkan misalnya ya dengan kondisi di berbagai kejadian seperti beberapa waktu yang lalu di Jogja, sudah agak lama ya, beberapa tahun yang lalu, itu ada kasus yang mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar yang namanya kelitih ya. Itu ketika beberapa anggota geng kelitih itu ditangkap karena sempat korbannya itu ada yang meninggal dunia, beberapa orang, lalu kemudian anak-anak remaja yang menjadi yang diduga menjadi pelaku itu kemudian ditangkap, lalu dibawa ke tahanan khusus remaja. Pihak Polda DIY, kepolisian menyatakan bahwa mereka yang menjadi pelaku kelitih itu, yang ditangkap itu ternyata berasal dari keluarga yang broken home. Nah, jadi ketika keluarganya itu broken home, bermasalah, konflik berkepanjangan yang menyebabkan suasana keluarga tidak nyaman, maka kemudian berdampak negatif kepada anak-anak, sehingga anak-anak merasa tidak kerasan di rumah, lalu anak-anak kemudian mengekspresikan berbagai macam kondisi ketidaknyamanan mereka itu dengan tindakan-tindakan yang liar dan bahkan membahayakan jiwa manusia yang lainnya. Jadi dampak dari ketidakbaikan hubungan suami dan istri itu ya, kemudian kondisi keluarganya itu menjadi keluarga yang rapuh, tidak menjadi keluarga yang kuat, ternyata dampaknya kepada anak-anak itu sangat buruk dan berdampak bahkan kepada orang lain. Jadi kondisi ketidakbaikan keluarga ini dampaknya misalnya contohnya ya, kalau yang di Kelitih beberapa waktu yang lalu, Kelitih itu kayak geng gitu ya, anak-anak remaja gitu. Itu ternyata dampaknya menghasilkan korban, menimbulkan korban, orang-orang yang tidak terlibat sama sekali dalam persoalan ini. Jadi karena mereka melakukan penyiksaan atau pembunuhan itu kepada siapapun yang mereka itu tidak selalu harus terkait dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Jadi pada akhirnya muncul pada waktu itu korban, sekian banyak orang meninggal dunia, itu akibat dari keganasan tindakan kaum Kelitih itu.
Nah, sahabat sekalian, itu untuk menggambarkan betapa kalau dibalik ya, kalau keluarga itu kuat, akan cenderung menghasilkan keluarga yang kuat. Begitu keluarga itu rapuh, ternyata generasi yang muncul juga rapuh, dan generasi yang rapuh itu tidak hanya membahayakan bagi dirinya sendiri, tapi ternyata membahayakan bagi orang-orang lainnya. Bahkan bisa dibayangkan apabila generasi yang rapuh ini dalam jumlah yang banyak karena produksi generasi rapuh ini terus-menerus, maka dalam jangka panjang negara dan bangsa kita juga akan rapuh karena dipenuhi oleh generasi-generasi yang saat ini itu rapuh gitu. Kemudian John Dovrin juga menemukan di antara hasil studinya itu dia mengatakan ada 20 poin penting ya dari studinya dia itu dalam konteks strong family itu. Saya hanya menculik beberapa poin yang terkait dengan tema kita kali ini. Poin berikutnya yang terkait dengan tema kita kali ini di antara hasil studinya John Dovrin adalah dia mengatakan begini, jika Anda besar di dalam keluarga yang kuat, akan lebih mudah bagi Anda untuk membentuk keluarga yang kuat pula di masa dewasa nanti. Jadi gambarannya gini, bayangkan misalnya ada satu keluarga yang kuat, lalu dalam keluarga yang kuat itu ada anak-anak yang tumbuh di situ. Anak-anak kecil yang tumbuh di dalam keluarga yang kuat itu. Maka anak-anak kecil ini yang tumbuh di dalam keluarga yang kuat itu, dia akan lebih mudah untuk membentuk keluarga yang kuat pula di masa dewasa dia nanti. Anak ini bisa saja mendapatkan pembelajaran dan mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan terkait dengan pembentukan keluarga. Tetapi yang akan sangat menentukan bagi setiap anak adalah kondisi keluarga yang menaunginya. Jadi kalau dia tinggal bersama kedua orang tua yang masih utuh, maka bagaimana kondisi keluarga orang tuanya itu? Kalau keluarganya kuat, maka anak ini pun akan mampu membangun keluarga yang kuat pula di masa yang akan datang. Apabila anak ini tinggal bersama orang tua yang tunggal, single parent, maka akan tergantung pula bagaimana dengan kondisi single parent itu. Kalau single parent-nya adalah single parent yang kokoh, maka anak ini pun akan juga bisa bersikap kokoh dan kuat pula di masa yang akan datang. Nah, jadi sahabatku sekalian, ini poin-poin penting yang terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Kemudian saya tambahkan hal-hal yang juga saya kira akan menjadi menarik untuk kita diskusikan. Di antaranya kata John Dovrin, jika fokus mencari permasalahan, maka Anda hanya akan menemukan masalah di dalam keluarga. Jadi kata John Dovrin, salah satu dari 20 prinsip yang dia temukan, 20 hal penting dalam kehidupan keluarga yang dia temukan adalah keluarga itu tergantung apa yang menjadi fokus hidupnya. Kalau keluarga itu fokus hidupnya itu ada masalah, maka dia akan selalu ketemu dengan masalah di dalam keluarganya. Tetapi kalau dia berpikir dan berusaha mencari kekuatan, maka dia akan selalu ketemu dengan kekuatan yang ada di dalam keluarganya. Contoh sederhana begini, kalau ada orang itu fokus hidupnya itu adalah bahwa kehidupannya bermasalah, keluarganya bermasalah gitu ya, maka apa-apa itu nanti akan selalu ketemu dengan masalah, karena itu fokusnya. Kalau misalnya orang dalam kehidupan sehari-hari ya, orang yang keluarga yang kokoh itu misalnya dia mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan keluar karena keluarganya sendiri sudah selesai. Sehingga dia banyak berinfak, dia banyak bersedekah, dia banyak membantu orang lain gitu misalnya ya, karena kondisi keluarga itu sendiri sudah selesai. Tapi begitu kemudian keluarga ini dibebani oleh masalah, maka dia merasa semuanya bermasalah. Ketika misalnya dia berpikir membantu orang lain, itu akan sangat membuat mereka menjadi berat untuk membantu orang lain itu gitu, karena beban-beban yang ada di dalam keluarga mereka sendiri. Nah, yang menarik lagi dari John Dovrin ini, dia mengatakan begini, hubungan antara ketahanan keluarga dan uang cenderung lemah. Jadi bukan hubungan yang linear. Misalnya gini, kalau linear itu misalnya semakin kaya keluarga itu semakin bagus ketahanan keluarganya. Misalnya gitu ya. Semakin miskin keluarga itu semakin lemah ketahanan keluarganya. Ternyata tidak seperti itu. Makanya dia mengatakan kalau dicari hubungan antara ketahanan keluarga dengan uang, itu hubungannya lemah. Bukan berarti nggak ada hubungan, tapi lemah hubungannya itu. Jadi tidak menjadi hubungan yang bersifat linear gitu ya. Makanya kalau kita lihat ada keluarga-keluarga kaya raya, tetapi keluarganya berantakan, ketahanan keluarganya rapuh. Dan ada keluarga yang sederhana, yang tidak punya banyak uang, yang tidak punya banyak fasilitas, tapi bisa memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Jadi karena memang hubungan antara ketahanan keluarga dengan uang itu bukan hubungan yang linear. Ada hubungan tetapi cenderung lemah. Nah, berikutnya juga yang menarik dari
hasil studinya John Friend, dia mengungkapkan bahwa kekuatan dalam keluarga itu ya, strong family itu, kekuatan yang ada dalam keluarga itu seringkali berkembang sebagai respon dari tantangan kehidupan. Jadi apalagi kita orang-orang beriman, kita orang-orang yang muslim ya, ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan itu, maka akan semakin menguatkan kehidupan kita. Jadi sahabatku sekalian, kalau kemarin kita mendapatkan kabar subuh-subuh ya, bahwa Masjid Aqsa itu diserang oleh Israel, jamaah subuh yang sedang melaksanakan ibadah di masjid itu diserang oleh mereka dengan brutal gitu ya. Kemudian terjadi penembakan-penembakan dan seterusnya. Jadi biadabnya bukan main ya, Israel itu. Jadi orang lagi ibadah, orang lagi di dalam masjid diserang pula sama mereka gitu ya kemarin pagi, dan beritanya kemarin cepat sekali menyebarnya. Kebayang nggak bagaimana keluarga-keluarga yang ada di daerah-daerah seperti itu? Jadi keluarga-keluarga yang ada di Palestina, keluarga-keluarga yang ada di Gaza dan sekitarnya, keluarga-keluarga yang ada di kawasan Aqsa itu ya, dan sekitarnya. Mereka terbiasa menghadapi situasi-situasi yang luar biasa beratnya. Nah, pada kurun waktu yang panjang, tantangan-tantangan yang mereka hadapi demikian berat itu juga akan bisa menjadi faktor penguat keluarga mereka. Jadi keluarga yang tidak pernah ditempa dengan masalah, itu akan menjadi keluarga yang lemah. Tetapi kalau keluarga itu sering mendapatkan persoalan, tantangan kehidupan, dan dia bisa mampu untuk mengatasinya, maka mereka akan tumbuh menjadi keluarga yang kuat gitu ya. Mereka akan tumbuh menjadi keluarga yang kokoh gitu. Nah, jadi sahabat sekalian, ini beberapa poin pengantar dari hasil studinya John Friend. Nah, kita masuk ke bahasan kita tentang bagaimana tanggung jawab orang tua dalam Islam terhadap pendidikan anak-anak kita. Jadi kalau tema kita bagaimana anak-anak yang kuat itu ya, kita lahirkan, kita wujudkan dari keluarga yang hebat. Sahabat sekalian, nomor 1 adalah harus mengingat dulu kewajiban orang tua, harus meletakkan diri bahwa ada kewajiban yang sifatnya itu melekat ya, mau tidak mau, suka tidak suka. Ada tanggung jawab terhadap orang tua yang Nabi SAW menyatakan kullu insanin talituhu ummuhu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Riwayat Muslim ya, teksnya seperti ini kalau riwayat Muslim. Kalau riwayatnya Baihaqi dan Tobroni, teksnya kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Satunya riwayat Muslim, satunya riwayat Baihaqi dan Tobroni. Tapi intinya sama, bahwa manusia dilahirkan oleh ibunya itu di atas landasan fitrah. Maka Nabi SAW menyebutkan fa'abawahu. Nah, titik pentingnya di situ, fa'abawahu itu ya, sahabatku sekalian, kedua orang tuanya. Ini kalau hadisnya kita sudah sangat hafal sejak dari dulu. Maksudnya kita tahu bahwa yang akan mencetak anak itu menjadi baik atau buruk itu adalah orang tuanya, fa'abawahu, kedua orang tuanya. Nabi tidak mengatakan fa'abuhu, Nabi juga tidak mengatakan fa'umuhu, Nabi juga tidak mengatakan fa'madrasatuhu. Kalau dikatakan fa'abuhu berarti maka ayahnya lah. Kalau Nabi mengatakan fa'umuhu maka berarti ibunya lah. Kalau Nabi mengatakan fa'madrasatuhu berarti keluarganya lah gitu ya. Ternyata tidak. Yang Nabi tunjuk siapa? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Jadi tidak boleh saling melempar. Ini tugas kamu, kata seorang suami kepada istrinya ketika urusannya pendidikan anak. Enggak, ini tugas kamu, kata seorang istri kepada suaminya terkait dengan pendidikan anak. Tidak boleh saling melempar. Wong jelas banget Nabi di sini mengatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan apa? Kedua orang tuanya itu. Fa'abawahu yuhawidanihi yunas au yunasironihi au yumajisanihi. Di sini tidak ada kata-kata au yusallimanihi. Tidak ada kata-kata kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Islam. Kenapa? Karena anak lahir dalam keadaan fitrah, dan fitrah anak itu adalah Islam. Nah, anak ini menyimpang dari fitrahnya itu karena lalainya orang tua di dalam menjaga mereka. Sehingga yang menyebabkan anak itu tetap dalam fitrahnya adalah penjagaan orang tua. Yang menyebabkan anak itu keluar dari fitrahnya adalah lalainya orang tua di dalam menjaga fitrah mereka. Jadi yang harus menerima tanggung jawab untuk pengasuhan dan pendidikan anak itu adalah kedua orang tua. Itu diterima secara kolektif oleh suami dan istri itu. Nah, jadi kalau tadi di depan saya awali dengan hasil-hasil studinya John Friend itu untuk menunjukkan bahwa
hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran yang memberikan tugas-tugas kepada orang tua untuk melakukan pendidikan anak-anak itu ya, itu memang terbukti di lapangan bahwa teks dari Quran, teks dari hadis sedemikian, tetapi ternyata studi panjang yang dilakukan 30 tahun oleh John Dufresne itu menunjukkan hal serupa. Apa yang menjadi teks agama ketika dilihat di lapangan nyata, bagaimanakah keluarga-keluarga yang kuat itu, ternyata betul lah bahwa keluarga-keluarga yang kuat itu adalah produk dari ketahanan keluarga yang memang kuat. Jadi begitu anak-anak itu lahir, tumbuh kembang dalam satu keluarga yang kuat, mereka juga akan tumbuh kembang sebagai generasi yang kuat pula. Di sini letak pentingnya orang tua dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Ada satu riwayat dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar ya, ketika beliau mengatakan, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Nah, jadi sahabatku sekalian, pendidikan anak ini akan menjadi pertanggungjawaban orang tua. Salah satu bagian dari pertanggungjawaban orang tua kelak di hadapan Allah SWT. Apakah orang tuanya mendidik apa tidak? Apakah orang tuanya membiarkan anak atau tidak? Jadi kalau teman-teman sekalian mengingat tema-tema pendidikan ya, pola asuh. Berbagai jenis pola asuh itu kalau dari hasil studinya orang-orang barat itu kalau diteliti ya, itu kan ada cenderung orang tua itu yang otoriter. Jadi satu pola asuh yang otoriter. Kemudian ada pola asuh yang disebut sebagai demokratis. Kemudian ada pola asuh yang disebut sebagai permisif. Lalu ada pola asuh yang disebut sebagai neglectful. Itu ada semuanya di semua keluarga ya. Makanya kemudian menimbulkan teori pendidikan bahwa ada sebagian manusia itu yang menerapkan pola asuh otoriter sehingga orang tuanya yang searah mendidik anak-anaknya harus begini, harus begini, harus begini gitu ya. Yang tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan pikirannya atau perasaannya dan seterusnya. Jadi semuanya serba satu arah dari orang tuanya. Kemudian yang pola asuh berikutnya itu yang dikatakan sebagai demokratis, di mana orang tua dan anak itu mereka bisa sharing ya dalam banyak hal, sehingga orang tua dan anak bisa melakukan berbagai macam diskusi, dialog, dan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada pola asuh yang disebut sebagai permisif, di mana kalau permisif itu gini, ada aturan yang ditegakkan, tetapi kemudian kalau dilanggar ya nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi ada sesuatu yang mereka upayakan, yang mereka dibuat aturan-aturan, dibuat koridor-koridor gitu ya. Tetapi begitu ada yang melanggar dan tidak sesuai, oh nggak apa-apa gitu. Jadi permisif itu artinya penuh dengan pemakluman gitu. Nah ada lagi yang neglectful. Jadi pola asuh neglectful itu artinya apa? Anak tidak dididik, betul-betul dibiarkan aja gitu. Jadi setelah melahirkan udah terserah kamu gitu ya. Dia akan besar dengan lingkungannya. Jadi orang tuanya tidak memberikan arahan apa-apa, orang tuanya tidak menyuruh apa-apa gitu ya. Anaknya tumbuh kembang sendiri dan tidak memberikan pendidikan apapun kepada anaknya, itu namanya neglectful. Abai, orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Dia akan menemukan sendiri value-nya, dia akan menemukan sendiri nilai-nilainya gitu ya. Neglectful itu. Jadi benar-benar sesuatu yang tidak ada arahan apapun dari orang tuanya. Kalau permisif itu masih ada value, masih ada nilai-nilai yang kemudian dikembangkan. Meskipun ketika ada pelanggaran itu mereka tidak mempersoalkannya, maka itu disebut dengan permisif. Nah kalau neglectful itu nggak ada, value-nya itu nggak ada, nilai-nilainya itu nggak ada gitu ya. Nah itu kalau kita perhatikan ungkapan Ibnu Umar ini ya, menyuruh kepada kita sebagai orang tua itu untuk mendidik karena kelak kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi bagaimana pola asuh kamu kepada anak kamu gitu ya. Bagaimana kamu cara untuk berdiskusi, berdialog dengan anak kamu. Nah, tentu saja kalau kita sebagai muslim itu ya, kita tidak memilih satu dari jenis-jenis pola asuh yang tadi disebutkan. Kita kalau dalam Islam itu ya, itu bukan pola asuh yang otoriter, bukan pola asuh yang demokratis, bukan pola asuh yang permisif, juga bukan pola asuh yang neglectful. Apa pola asuh kita? Ya pola asuh Islam gitu ya. Jadi bukan mereka semuanya, beda dengan mereka semuanya. Islam memiliki nilai kepengasuhan tersendiri. Kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan ya bahwa tanggung jawab orang tua itu demikian pentingnya. Beliau mengatakan begini, perlu diketahui
bahwa metode untuk mengasuh dan mendidik anak termasuk urusan yang paling penting dan harus mendapatkan prioritas yang lebih daripada urusan lainnya. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya, dan kolbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga dan murni yang belum dibentuk dan belum diukir. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Si anak ini menerima apapun yang diukirkan padanya dan menyerap apapun yang ditanamkan padanya. Jika ia dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat, kata Imam Al-Ghazali. Jadi Anda lihat kalau 7 tahun pertama itu masa-masa penyerapan, ya. Jadi kita menanam dan dia menyerap. Kita melakukan upaya-upaya untuk memberikan value, memberikan hal-hal terbaik bagi dirinya, dan dia melakukan penyerapan juga sebaik-baiknya. Jadi kalau kita perhatikan sahabat sekalian, anak-anak yang berada dalam situasi mereka ini mendapatkan, misalnya ya, mohon maaf kalau ada anak kecil yang pada 7 tahun pertama kehidupannya itu, dia misalnya tiap hari itu nonton YouTube isinya misalnya nyanyi gitu ya, maka dia akan cepat sekali, nyanyi itu hafal semuanya gitu. Kalau dia itu ngelihat tiap hari film, maka dialog-dialog film, adegan-adegan film, kemudian apapun ya, yang dilihat itu akan mudah sekali terserap. Jadi anak 7 tahun pertama itu dia luar biasa penyerapannya gitu ya. Kemudian ketika dia dibiasakan misalnya di lingkungan ngaji, di lingkungan kebaikan gitu, itu pun juga akan mudah sekali menyerapnya. Makanya tergantung dari anak ini dia menyerap apa dalam kehidupan sehari-hari. Saya teringat ada salah seorang jamaah pengajian di Jogja ya, seorang ibu yang aktif di Majelis Taklim di Jogja bercerita yang saya merasa unik gitu ceritanya itu. Jadi beliau ini seorang dosen, beliau ini seorang pengajar ya. Yang masih aktif, belum pensiun, masih mengajar gitu. Tapi beliau ini sudah punya cucu. Nah, si orang tua dari cucunya, yang berarti anak beliau ya, anaknya Bu dosen ini, itu sibuk ya, suami istrinya sibuk. Jadi anak beliau ini, suami maupun istrinya itu dua-duanya bekerja. Dari pagi mereka berangkat, kemudian malam mereka baru pulang. Jadi si anak kecil, cucunya beliau itu ya, itu kurang lebihnya itu kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya kedua belah pihak karena jarang ketemu. Ayah ibunya itu kalau datang sampai rumah itu sudah malam gitu ya, sehingga anak itu diasuh oleh pembantunya. Nah, di rumah dengan pembantu berdua ya, jadi keluarga itu keluarga kecil, suami, istri yang dua-duanya bekerja, lalu satu anak kecil, kemudian di situ ada pembantu rumah tangga. Nah, si anak ini ketika ditinggal oleh kedua orang tuanya, itu tinggal dengan pembantu rumah tangga itu. Nah, si pembantu rumah tangga itu punya kesukaan nonton acara tertentu di televisi. Saya tidak mau sebutin namanya ya, khawatir nanti dikira menjelekkan acara itu. Saya tidak bermaksud begitu, tetapi dia pembantu ini senang banget dengan acara itu. Pokoknya satu acara di televisi yang ngehits di zamannya. Dia selalu nonton itu, sehingga akhirnya si anak ini itu menirukan gaya tokoh yang ada di acara itu dengan sangat persis. Cara bicaranya, cara tertawanya yang sangat khas yang ada di dalam tayangan itu. Nah, si ibu yang tadi saya cerita, si nenek ini ya, dia tuh kaget bukan main ketika berinteraksi dengan cucunya itu pandai menirukan kata-kata, pandai menirukan cara bicara, pandai menirukan cara tertawa dari bintang yang ada di acara tersebut. Sehingga ibu dosen ini merasa gelisah. Ini kalau si cucu ini ya, itu nanti dia hanya tinggal dengan pembantu saja, maka nanti nggak ada yang ngarahkan karena hanya tinggal dengan pembantu, lalu pembantunya sambil kerja itu sambil nonton acara itu gitu ya, sambil dia ngurus anak, sambil masak, sambil apa, lalu TV-nya nyala terus, dia selalu senang dengan acara itu. Jadi pada akhirnya kemudian si anak ini sangat hafal dengan acara itu. Apa yang dilakukan oleh si nenek ini, itu keputusan yang bagi saya itu luar biasa gitu ya. Jadi oleh karena melihat cucunya seperti itu, dia tuh memutuskan resign dari pekerjaannya. Jadi dia akhirnya minta
pensiun dini dari pekerjaannya dia belum pensiun. Tapi kemudian dia minta pensiun dini supaya apa? Dia bisa ngurusi cucunya itu. Karena kalau selama ini suami istri dua-duanya kerja dari pagi sampai malam. Lalu kemudian dia sebagai nenek juga bekerja gitu ya. Dan mereka terpisah tempat tinggalnya. Lalu akhirnya dia putuskan untuk dia ikut di keluarga si anaknya itu. Dan kemudian dia ngurusi anak tersebut gitu ya. Ngurusi cucunya itu. Biar nggak diurusi oleh pembantu saja yang tidak ngerti tentang bagaimana pendidikan anak. Jadi dia khawatir cucunya itu diurusi oleh seseorang yang tidak mengerti tentang pendidikan anak. Ini bukan soal pembantu ya, jangan salah tangkap ya. Ini bukan soal pembantu rumah tangga, tapi soal ibu ini khawatir bahwa anak cucunya itu dididik oleh seseorang yang tidak mengerti tentang ilmu-ilmu pendidikan anak. Gitu. Makanya kemudian dia putuskan kalau gitu aku aja yang cuti. Dia ngelihat anaknya dua-duanya nggak mungkin untuk cuti dengan jenis pekerjaannya itu. Jadi akhirnya dia mengalah, dia cuti dan kemudian dia banyak ngurusi cucunya itu. Coba perhatikan bagaimana cepatnya anak itu untuk berinteraksi dengan apa yang didengarnya, apa yang dilihatnya gitu ya. Maka sangat penting bagi kita sebagai orang tua untuk memperhatikan apa yang akan diserap oleh anak-anak kita. Saya kutipkan pendapat dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam Tuhfatul Maudud. Beliau mengatakan siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Tuh. Jadi kalau ada orang tua itu, berarti kalau kita lihat dari pola asuh tadi itu berarti termasuk pola asuh neglectful, juga termasuk permisif gitu ya, pola asuh seperti itu. Mengabaikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya. Lalu dia membiarkan begitu saja. Itu pola asuh yang permisif dan pola asuh yang neglectful. Dia telah berbuat kesalahan yang fatal, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Mayoritas penyebab kerusakan anak, kata beliau, adalah akibat orang tua mengabaikan mereka serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Jadi anak itu menjadi nakal, kata Ibnu Qayyim, karena orang tuanya tidak peduli dengan pendidikan anaknya. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya ketika mereka masih kecil, membuat mereka tidak berfaedah bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka telah dewasa nanti, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi kalau ada orang tua renta yang tidak diurusi oleh anak-anaknya, bisa jadi dulunya orang tua ini memang menelantarkan anak ketika anak-anak masih kecil. Jadi ketika di masa tuanya tidak ada anak yang dekat dengan dirinya. Di masa tuanya tidak ada anak yang mau ngurusi dirinya. Di masa tuanya tidak ada anak yang dekat-dekat dengan dirinya untuk membantu dirinya itu. Itu karena dulunya dia menelantarkan anak-anak ketika masih kecil. Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga menyatakan ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata, "Ayah, engkau durjana padaku ketika kecil, maka aku pun durjana kepadamu setelah aku besar. Engkau menelantarkan aku ketika kecil, maka aku pun menelantarkan kamu ketika engkau sudah tua renta." Jadi anak-anak yang cenderung tidak mau ngurusi orang tuanya itu bisa jadi dialah korban dari ditelantarkannya di masa dia masih kecil. Tentu saja ini bukan pembenaran untuk bahwa anak itu boleh untuk menelantarkan orang tua. Bukan, itu tetap perbuatan yang salah ya. Bahwa ada anak menelantarkan orang tua di masa tua, itu perbuatan yang salah. Tetapi ini bercerita tentang sebab apa ada anak yang menelantarkan orang tuanya di masa tua. Sebab apa ada orang tua yang tidak diurus oleh anaknya ketika dia masa tua. Nah, kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sebabnya adalah orang tua ini dulu dia tidak ngurusi anaknya di masa kecil. Makanya kalau kita berdoa, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Coba perhatikan, Robbik firli, wahai Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan berilah rahmat kasih sayang kepada keduanya, kama sebagaimana robbayani. Robbayani itu apa? Robbayani itu dari kata robbayarbu, tarbiyah. Jadi robbayan itu sebagaimana mereka mendidik aku ketika aku masih kecil. Ya. Jadi sayangilah kedua orang tuaku itu sebagaimana mereka dulu telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Pertanyaannya, orang tuanya dulu mendidik apa enggak ketika dia masih kecil? Jadi kalau orang tuanya tidak mendidik, apalagi malah berlaku kasar, apalagi malah berlaku galak, apalagi KDRT, mukuli anak, membentak anak, menendang anak yang masih kecil itu, lalu anaknya berdoa,
warhamhuma kama rabbayani shaghira, sementara orang tuanya dulu ketika masih kecil itu tukang mukuli dia. Lah apa bukan itu doa untuk mukuli orang tuanya ketika di masa tua itu? Jadi karena dulu orang tuanya tidak pernah mendidik anaknya, pola asuhnya neglectful, pola asuhnya permisif, tidak mendidik, membiarkan saja anaknya liar dalam artian udah nanti dia akan ngerti sendiri semacam itu. Nah, jadi sahabatku sekalian, ini betapa pentingnya ya nilai pendidikan itu untuk mencetak anak-anak yang kuat itu, karena memang orang tuanya sudah menjadi keluarga yang kuat pula. Kasir bin Zaid bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Abu Sa'id, ini panggilan kunyahnya Hasan al-Basri, apakah yang dimaksud dengan qurrata ayun di dalam ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun? Apakah yang dimaksud dengan qurrata ayun dalam ayat tersebut terjadi di dunia atau di akhirat? Hasan al-Basri mengatakan bahkan itu terjadi di dunia. Lalu kata Kasir bin Zaid, bagaimana bisa? Kata Hasan al-Basri, demi Allah, Allah akan memperlihatkan kepada seorang hamba, istri, saudara, dan kerabat yang taat kepada Allah. Dan demi Allah, tidak ada yang menyenangkan hati orang muslim selain dirinya melihat anak, orang tua, kerabat, dan saudara-saudaranya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Muti'ina lillahi azza wa jalla. Tumbuh dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Hal yang sangat membahagiakan bagi seorang yang beriman adalah ketika menyaksikan istrinya, suaminya, anaknya, keluarganya itu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah SWT. Jadi qurrata ayun itu kayak begitu. Qurrata ayun itu orang-orang beriman ini menyaksikan bahwa anaknya dan keluarganya itu tumbuh dalam kebaikan. Nah, oleh karena itulah kalau kita perhatikan supaya mereka baik, ya Allah perintahkan supaya kita semuanya menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ku anfusakum wahlikum naro. Supaya apa? Semuanya nanti bisa berkumpul di surganya Allah SWT. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin. Orang-orang yang beriman dan anak turun mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan kumpulkan mereka ya dengan anak cucu mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Itu kelak di surga dikumpulkan satu keluarga itu bersama dengan anggota keluarga utuhnya ya, yang dikumpulkan oleh Allah SWT sekeluarga itu di surga dengan derajat, dengan level yang sama, supaya mereka bisa bersenang-senang lagi di akhirat nanti. Nah, oleh karena itulah kalau kita perhatikan sahabatku sekalian, di antara ikhtiar orang tua untuk membuat anak-anaknya menjadi kuat, anak-anaknya menjadi hebat, anak-anaknya menjadi anak-anak yang bermartabat itu ya, dengan banyak berdoa. Makanya senjata mukmin yang sangat kuat itu diantaranya adalah doa. Salah suda'awat mustajabat la syakka fihin. 3 doa yang tidak diragukan lagi istijabahnya, dikabulkannya. Nomor 1 adalah dakwatul walid, yaitu doanya orang tua. Jadi kalau dikatakan dakwatul walid itu berarti doanya orang tua kepada anak gitu ya. Jadi orang tua berdoa kepada anaknya itu adalah salah satu dari doa-doa mustajab. Yang ini Allah berikan fasilitas itu kepada orang tua, karena orang tua siapapun itu pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan. Tidak mungkin kita itu bisa sempurna dalam mendidik anak, gak mungkin ya. Tidak ada orang tua sempurna, tidak ada ayah sempurna, tidak ada ibu sempurna. Kita semuanya punya banyak kekurangan. Saya sebagai ayah punya banyak kekurangan. Istri saya sebagai ibu punya banyak kekurangan. Kami berdua sebagai orang tua punya banyak kekurangan. Maka kekurangan-kekurangan kami di dalam mendidik anak itu kita tutup dengan banyak berdoa kepada Allah SWT. Karena amal apapun yang kami lakukan, usaha apapun yang kami lakukan, tetap tidak sebanding dengan upaya untuk mendidik mereka menuju kepada kebaikan. Yang menutupi kelemahan-kelemahan kita dalam pendidikan anak itu adalah doa kita kepada Allah SWT. Jadi doa ini tentu saja harus diimbangi dengan usaha kita untuk mendidik mereka. Jadi kalau ada orang tua nggak mau didik anaknya, lalu doa terus, nggak bisa ya. Sama dengan orang yang nggak pernah mau mencari rezeki, nggak mau bekerja, tapi doa terus minta rezeki, itu juga nggak bisa. Makanya kalau kita perhatikan, Quran mengutip banyak doa nabi-nabi di dalam Quran dalam kaitan dengan doa untuk anaknya, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang termasuk anak-anak yang soleh, maka lahirlah Ismail. Kemudian doa Nabi Zakaria, Robbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik, dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik, anak yang soleh. Doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa-doa yang diabadikan dalam Quran
untuk membuat supaya kita sebagai orang tua itu berusaha semaksimal mungkin menjaga kebaikan anak-anak kita. Nah, sahabat sekalian, dalam proses untuk mendidik anak kita itu, fondasi yang paling penting dalam kehidupan berumah tangga adalah fondasi sinergi dari ayah ibu. Artinya, kalau keluarga itu masih utuh, ada suami, ada istri, maka yang harus dikuatkan adalah sinergi antara ayah dan ibu. Ini yang tadi telah saya sampaikan, bahwa menurut studinya John DeFriend, itu suami istri itu hubungannya kuat atau hubungannya lemah berpengaruh kepada kondisi keluarga dan kondisi anaknya. Kalau hubungannya kuat, keluarganya akan kuat, generasi yang tumbuh juga akan kuat. Kalau hubungan antara suami dan istri lemah, keluarganya akan lemah, maka generasi yang muncul juga akan lemah, semacam itu. Nah, ternyata ini kalau kita perhatikan dalam Quran, kita juga menemukan bahwa dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran itu kalau dalam studi yang dilakukan oleh Sarah binti Halil bin Dakhilallah Al-Mutiri, yang dia nulis tesis berjudul Hiwar Al-Aba Ma'al Abna fil Quranil Karim, wa tatbiqatuhu at-tarbawiyah, jadi dialog orang tua dengan anak dalam Quran dan aplikasinya dalam proses pendidikan. Kata Sarah, Al-Quran memuat dialog orang tua dengan anak itu dalam 17 tempat yang tersebar dalam 9 surat. Jadi tempat ya, bukan ayat, tapi tempat. Jadi kalau misalnya dialog antara Luqman dengan anaknya, sekian ayat itu dihitung satu tempat. Jadi yang dihitung adalah tempatnya. Dia menghitung ada 17 tempat dalam Quran itu ya, tersebar dalam 9 surat. Nah, ketika diperinci lagi 17 tempat dialog orang tua dengan anak itu, didapatkan ternyata dialog ayah dengan anak itu di 14 tempat. Dialog ibu dengan anak sebanyak 2 tempat. Dan dialog kedua orang tua dengan anak tanpa disebut namanya ada 1 tempat. Nah, sahabat sekalian, perhatikan bagaimana proporsi ini ya, bahwa dialog ayah dengan anak itu ternyata dominan sampai ada di 14 tempat. Sedangkan dialog ibu dengan anak hanya ada di 2 tempat, yaitu surat Maryam ayat 23-26 yang mengkisahkan kisah dialog Maryam dengan janinnya, kemudian surat Qasas ayat 11 yang memuat kisah dialog Ibu Musa dengan anaknya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dialog ibu dengan anak hanya ada di 2 tempat. Kalau dialog ayah dengan anak ada di 14 tempat. Lalu dialog kedua orang tua dengan anak itu ada di 1 tempat saja, yaitu surat Al-A'qaf ayat 17. Nah, jadi sahabatku sekalian, kalau kita perhatikan inilah pentingnya bersinergi antara suami dan istri di dalam upaya untuk mendampingi anak-anak kita di dalam menuju kepada kebaikan mereka. Orang tua yang kokoh, orang tua yang beriman, orang tua yang soleh akan mendampingi anaknya dalam kekuatan, dalam kesolihan, dalam keimanan. Orang tua yang mudah untuk bersedekah, yang mudah untuk membantu orang lain, itu pun nanti akan berpengaruh kepada anaknya, anak yang peduli dengan orang lain, anak yang suka menolong orang lain. Orang tua yang melakukan ketaatan-ketaatan dengan sholat, dengan puasa, maka dia pun akan membentuk anak-anak itu kelak akan menjadi ahli ibadah dan begitu seterusnya. Jadi bagaimana kita akan mencetak anak-anak kita dimulai dari kedua orang tuanya. Demikian sahabatku sekalian sebagai pengantar diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Kalau ada hal yang ingin disampaikan dipersilakan. Saya kembalikan kepada Bang Insan. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ini ada yang sudah menulis juga di kolom chat. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah mendengarkan materi ilmu dari Ustadz Cahyadi yang insya Allah teman-teman tentu memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan terkait topik kali ini, bagaimana membangun keluarga yang wonderful. Nah, sebelumnya ada sedikit sisa waktu sebelum bertanya jawab, yaitu kami dari pihak KNRP dan Yayasan Amirul Ummah melakukan lelang syal, dan saya harap dari teman-teman bisa berkontribusi, memberikan komitmennya dengan lelang ini. Nah, insya Allah kami menyediakan 5 syal. Nah, kali ini syal pertama dilelang dengan harga 1 juta. Ya, insya Allah harga ini digunakan untuk saudara kita di Palestina, untuk aktivitas kemanusiaan di Palestina.
Jadi teman-teman, misalkan bagi yang mau membeli atau berdonasi pada lelang syawal pertama ini, silakan chat teman-teman, langsung ketik di kolom chat namanya dengan format teman-teman ketik, saya komitmen gitu ya, saya komitmen. Nah, silakan teman-teman di kolom chat berlomba-lomba. Untuk pertama adalah harga donasi shawl lelang ini adalah 1 juta ya, 1 juta. Silakan teman-teman, saya hitung selama 2 menit ya dari sekarang untuk, memberikan komitmennya. Bagi yang mau memberikan komitmennya silakan langsung chat di kolom, chat Zoom ini. Silakan teman-teman. Oke? Dari teman-teman silakan. Silakan. Atau teman-teman langsung open mic ya, open mic. Open mic sampaikan, nama dan kalimat komitmennya ya. Misalnya, "Saya Muhammad Insan komitmen untuk mengambil shawl dengan donasi 1 juta rupiah." Nah, seperti itu. Silakan. Oke. Sambil menunggu juga, silakan teman-teman yang masih mau bertanya untuk sampaikan pertanyaannya, baik itu melalui kolom chat ataupun, raise hand ya. Oke, ada yang raise hand. Jadi saya lihat di sini, Mas Ginanjar ya. Silakan kepada Mas Ginanjar untuk open mic dan kameranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Mangga. Ini kebetulan qadarullah, saya itu punya anak usianya sekarang 27 bulan. Namun qadarullah saya sudah berpisah ya dengan istri saya. Nah, ini yang menjadi pikiran saya terus gitu. Kondisinya anak itu sekarang tinggal bersama ibunya dan nenek dari ibunya. Nah, cuma di sana itu secara pengasuhan anaknya itu diasuh secara permisif, sehingga sekarang juga sudah timbul beberapa masalah, yaitu secara perkembangan itu jadi ada gangguan atensi, kemudian terlambat bicara, kemudian juga itu sih kurang lebih gitu. Jadi banyak perkembangan yang memang sekarang terhambat, tapi yang lebih lebih khawatir, yang lebih membuat saya khawatir itu karena pola-pola komunikasi di sana itu kurang baik gitu. Jadi cara komunikasi antara ibunya anak sama neneknya sama kakeknya gitu, itu kurang baik gitu, jauh dari nilai-nilai Islami gitu. Itu yang membuat saya itu kepikiran terus gitu, sedih. Nah, apa hal yang bisa saya upayakan gitu selain berdoa? Ya, saya juga sekarang setelah berpisah itu memutuskan untuk berwirausaha supaya saya bisa menyediakan waktu yang bisa lebih fleksibel untuk berkunjung ke sana, memberikan ya pendidikan ke anak gitu, meskipun tidak bisa maksimal karena jauh juga jaraknya gitu dari tempat saya, tapi saya selalu berusaha untuk itu gitu. Nah, apa yang bisa saya lakukan gitu, karena saya juga kurang mendapat akses sih untuk ngajak ke sini gitu. Memang dari 2 tahun berpisah itu
sudah 2 kali nginep di tempat saya, itu pun karena terpaksa gitu, karena waktu itu yang ngasuhnya itu keluar, belum ada yang ngasuh lagi gitu. Kemudian yang kedua itu karena di sana semuanya sakit, akhirnya dititipkan ke saya gitu. Permasalahannya itu di sana juga yang ngasuh sudah 28 kali orang yang ganti gitu, karena nggak tahan gitu sama pihak yang di sana. Itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Ginanjar, pertama tentu saya doakan ya mudah-mudahan Mas Ginanjar maupun keluarganya meskipun sudah berpisah tetapi selalu mendapatkan kebaikan ya, perlindungan dari Allah SWT. Sahabatku sekalian, terutama Mas Ginanjar, untuk contoh yang seperti itu memang setelah berpisah umumnya hak asuh itu ada pada istri, hak asuh itu pada ibu ya, sehingga anak melekat pada ibu dan akhirnya hak asuh itu ada pada ibunya. Nah, ketika anak itu berada bersama ibunya, maka kalaupun ayah itu intervensi dalam situasi sudah berpisah, tentu sangat terbatas intervensinya itu. Dan si anak ini kita tidak tahu ya bagaimana mereka, ya artinya hari-hari mungkin seperti apa gitu ya, itu kan Mas Ginanjar hanya melihat secara global, tapi hari-hari seperti apa kita juga tidak tahu ya. Jadi dalam contoh seperti ini yang bisa diupayakan adalah terus-menerus memberikan membuat kesepakatan ya, meskipun sudah berpisah tapi menjamin bahwa anak ini itu tumbuh kembang dalam situasi kebaikan. Misalnya kelak ketika anak ini sudah sekolah, maka dipilihkan sekolah-sekolah terbaik ya. Ketika anak nanti sudah memasuki SD, lalu kemudian kalau misalnya sudah SMP, nanti dipilihkan lembaga-lembaga pendidikan syukur-syukur yang boarding atau pesantren, sehingga menyebabkan anak ini akan memiliki figur-figur yang baik. Jadi untuk anak-anak yang diasuh secara single parent itu, saya menyarankan untuk nanti didik itu di pesantren atau di sekolah boarding. Kenapa? Karena di sana mendapatkan simbol-simbol pengasuhan yang lengkap ya. Ada sosok-sosok ustadz, ada sosok-sosok ustadzah di dalam pesantren itu yang bisa menjadi simbol-simbol pengasuhan dari si anak itu. Nah, sehingga anak akan mendapatkan pengasuhan yang terbaiknya. Jadi hemat saya, kalau memang intervensi memang sangat terbatas dan itu bisa dipahami ya Bang Ginanjar, karena memang hak asuh ada pada istri. Oleh karena itu, kalaupun ingin melakukan upaya memberikan pengimbang misalnya, maka bisa dilakukan dengan cara seperti yang sudah Anda lakukan, misalnya sesekali waktu mengajak ya, itu masih tentu saja menjadi hak Anda untuk berinteraksi dengan anak dan mengajaknya seperti pulang ke rumah Anda dan bersama dengan Anda, itu menjadi hak Anda. Tetapi itu ada kendala untuk sering-seringnya selain jarak tadi ya, juga kerelaan, apakah itu direlakan oleh pihak ibunya dan keluarganya gitu ya. Nah tentu ini juga bukan hal yang mudah untuk ditembus ketika memang ada ketidakrelaan dari mereka. Jadi hemat saya berpikir ke depan, yang paling penting adalah membangun kesepakatan dengan ibunya si anak itu bahwa seperti apapun hubungan antara Anda dengan istri, tetapi itu harus kita jamin anak kita tumbuh kembang dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan juga pendidikan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila nanti anak ini sudah mulai tumbuh besar dan mulai memasuki dunia sekolah, pilihkan sekolah-sekolah Islam terbaik untuk dirinya. Jadi sejak SD-nya dipilihkan sekolah SD Islam yang baik dan cocok untuk dirinya. Dan bagaimana kemudian ketika anak ini sudah mulai SMP, upayakan agar anak ini nanti bisa dimasukkan ke pondok pesantren atau sekolah-sekolah boarding demi mendapatkan sosok pengasuhan yang utuh. Ada sosok ustadz dan ada sosok ustadzah di situ, yang anak akan bisa mendapatkan keseimbangan di dalamnya. Begitu ya Bang Ginanjar, karena memang terbatas, tentu saja tidak bisa leluasa apabila seperti ketika kita misalnya mengurus sendiri gitu ya. Ini tentu harus kita tempatkan dengan proporsional, karena bagaimanapun kita menghormati hak pengasuhan yang diberikan kepada ibu dalam situasi perpisahan seperti ini. Demikian sambil terus berdoa. Maka masih ada yang lainnya? Baik, terima kasih Ustadz Jazakallahu khairan. Ya, amin. Alhamdulillah. Insya Allah ya menjawab pertanyaan dari Mas Ginanjar.
Nah, sebelumnya di sini ada banyak pertanyaan yang masuk kolom chat. Insya Allah dipilih satu ya, saya pilihkan satu. Baik. Oke, saya pilihkan yang pertama saja ya. Di sini ada dari Bu Supriyah Deliana. Sebelumnya, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang mau berdonasi, melelang, dan mengambil sel ini, kami turunkan harganya ya dengan nominal 500.000. Ya. Silakan teman-teman yang mau dan ambil sel ini, silakan untuk chat di kolom chat atau langsung teman-teman open mic ya, sampaikan komitmen untuk mengambil sel dengan tujuan dan niat ibadah berdonasi buat saudara kita di Palestina ya. Insya Allah menjadi berkah, insya Allah menjadi amal ibadah di bulan Ramadan. Baik, saya lanjutkan pada pertanyaannya, izin menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu di sini. Pertama, izin bertanya Ustadz, saat ini saya hanya tinggal bersama anak-anak, sedangkan suami kuliah di luar negeri. Saya bekerja sama suami kuliah dan selalu menolak perjalanan dinas keluar kota. Karena khawatir meninggalkan anak-anak, hanya dengan pengasuh, kebetulan keluarga saya jauh, jadi tidak bisa menitipkan anak kepada keluarga. Jika saya melakukan perjalanan keluar kota dan hanya meninggalkan anak-anak dengan pengasuh beberapa malam, apakah saya termasuk melantarkan anak? Mungkin seperti itu, pesannya adalah apakah jika kita menitipkan hak mengasuh anak kita beberapa hari atau beberapa malam, apakah dianggap menelantarkan anak? Mungkin di sini dalam waktu yang cukup lama ya mungkin Ustadz. Mangga Pak Ustadz untuk dijawab. Baik sahabat sekalian, Ibu Syukriyah Deliana. Jadi suami sedang kuliah di luar negeri, lalu kemudian sang istri ini juga bekerja ya. Terus dalam pekerjaan itu tentu kan ada konsekuensi dinas keluar, misalnya dinas keluar kota. Karena kalau dinas keluar kota itu berarti harus meninggalkan anak-anak hanya dengan pengasuh. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah kalau meninggalkan beberapa malam anak-anak itu dengan pengasuh itu termasuk menelantarkan anak? Tentu saja tidak ya, Bu Syukriyah. Kenapa tidak? Satu, karena perjalanan ibu adalah perjalanan tugas, perjalanan dinas. Jadi bukan perjalanan yang mengada-ada. Kalau mentelantarkan itu misalnya nggak ada alasan, lalu memang ini cuma pengen jalan-jalan gitu ya, dan kemudian dia tidak ada tujuannya, sekedar untuk senang-senang jalan-jalan, meninggalkan anak, lah itu yang menelantarkan. Kalau ini perjalanan dinas yang sebagai pihak yang bekerja di satu instansi itu tidak bisa meninggalkan kedinasannya, tentu bisa dimaklumi bahwa kemudian dia harus meninggalkan anak itu. Sementara suami juga lagi di luar negeri. Itu alasan pertama. Alasan keduanya bahwa secara prinsip Anda juga tidak ingin meninggalkan anak Anda. Terbukti bahwa Anda khawatir dan sebetulnya sudah berusaha untuk menolak ya. Tapi kan tidak mungkin untuk selamanya menolak karena tugas di instansi itu. Jadi oleh karenanya tidak ada motif sama sekali bahwa itu disebut sebagai menelantarkan. Kalau dari segi kondisinya itu ya, jelas itu tidak sama dengan proses penelantaran. Lalu bagaimana solusinya apabila memang harus meninggalkan anak untuk beberapa malam, sementara di rumah ada pengasuh, maka ada dua kondisi. Pertama adalah bahwa ibu berusaha untuk mendidik pengasuh itu sedemikian rupa sehingga dia juga mengerti prinsip-prinsip pendidikan anak. Jadi kalau kita punya pengasuh di rumah itu ya, itu kita harus memberikan value kepada anak itu. Misalnya kepada pengasuh itu. Misalnya bagaimana cara berinteraksi dengan anak, bagaimana pandangan Islam tentang pendidikan anak, itu value yang perlu diberikan sehingga dia tidak hanya menjalankan tugas, tapi dia juga mengerti tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam di dalamnya. Kemudian kondisi kedua yang bisa dilakukan itu adalah misalnya ya, ada pihak-pihak, saya tentu saja tidak tahu ya Mbak Syukriyah, saya tidak mengerti kondisinya, tapi seandainya memungkinkan ada pihak-pihak yang
bisa ikut membantu, apakah teman, apakah apa ya, pokoknya orang yang dipercaya gitu ya. Karena itu dulu kami lakukan ketika saya dan istri, waktu itu kami berdua bahkan masih kuliah gitu ya. Saya dan istri masih kuliah. Kami punya anak kecil. Kemudian kami kegiatan-kegiatan organisasi yang dalam organisasi itu kadang-kadang kita punya kegiatan-kegiatan keluar kota gitu ya. Dan itu kami sebagai pengurus dan orang yang punya posisi di dalam organisasi yang kami ikuti, kami tidak bisa mengelak bahwa kami berdua harus hadir dalam acara-acara tertentu yang kadang-kadang itu perlu keluar kota dalam waktu beberapa hari. Jadi kalau pas kami berdua itu ya, kita juga sudah berusaha menego, bisa nggak yang berangkat saya saja atau istri saya saja gitu. Nah, ada contoh tertentu tidak bisa karena ada agenda organisasi yang kami sebagai penanggung jawabnya itu harus hadir untuk ikut terlibat dalam acara itu. Nah, ketika sudah tidak bisa nego seperti itu, kami berdua harus berangkat, ya bismillah. Kemudian kami harus meninggalkan anak kami yang masih kecil itu. Nah, pada waktu itu, karena pengasuh anak itu yang kami miliki ya, pengasuh anak itu kami nilai tidak cakap dalam mengurus anak, maka saya pada waktu itu karena saya masih kuliah sehingga punya adik-adik kelas yang sudah terbiasa berinteraksi dengan anak-anak saya. Jadi kebayang kalau kita di kampus, kita itu akrab gitu ya dengan teman-teman kuliah itu, lalu kemudian kita punya, apalagi waktu itu saya dan istri saya di kampus itu suka mengembangkan pengajian-pengajian di kampus, sehingga saya punya adik-adik angkatan yang biasa ikut pengajian saya, demikian pula istri saya itu punya adik-adik tingkatan yang ikut pengajiannya istri saya gitu ya. Tapi itu sebagai adik tingkat yang mereka sering silaturahim ke rumah. Jadi karena mereka sering ikut pengajian, sering datang ke rumah, sering silaturahim, lalu bermain-main dengan anak saya gitu ya. Nah, akhirnya kita pilih ada 2-3 adik tingkat itu perempuan ya, yang dia paling dekat dengan anak kami. Ya itulah yang sering kami minta untuk menemani setiap kali kami pergi. Jadi kalau kami berdua harus pergi dan tidak memungkinkan untuk membawa anak kecil, maka kemudian kami titipkan di rumah itu ada pengasuhnya ada, tetapi untuk tanggung jawab yang lebih menenangkan hati kami, si pengasuh ini tidak sendirian, tetapi kami temani, kami minta ada 3 adik-adik mahasiswi pada waktu itu, sesuai dengan jadwal kuliah mereka masing-masing, mereka nanti kalau malam tidur di rumah kami dengan pengasuh itu, tetapi kalau siang mereka kuliah sesuai dengan jadwal kuliahnya gitu ya. Nah jadi itu cara untuk lebih membuat diri kita menjadi tenang. Jadi seandainya memungkinkan, tentu saya tidak tahu ya Mbak Sukri ya, seperti apa situasinya. Kalau misalnya ada yang memungkinkan seperti itu, maka kita bisa meminta tolong kepada seseorang atau siapa yang dia bisa kita percaya untuk mendampingi anak kita. Tentu sifatnya sukarela gitu ya, bahwa memang dia orang-orang yang sudah kenal dengan anak kita, sudah mengenal. Jadi yang kita pilih itu beberapa orang tadi yang menemani tadi karena memang sudah biasa interaksi. Bahkan anak saya itu sudah sering diajak mereka jalan-jalan, sudah sering diajak ke kos-kosannya teman-teman ini, sudah sering diajak ikut berkegiatan bersama mereka. Jadi anak saya akrab ya dengan mbak-mbak yang biasa menemani itu. Nah itulah yang menyebabkan kami itu merasa tenang ketika kami tinggalkan anak kami sampai 2 hari, 3 hari gitu ya. Itu kemudian nanti kami baru pulang itu rasanya tenang karena bisa meninggalkan dalam situasi ada pengasuh ditambah dengan ada mbak-mbak yang bisa mendampingi dari segi mengurus pembelajarannya, semacam itu. Baik, itu teman-teman sekalian dan jangan lupa ya bahwa mumpung sekarang bulan Ramadan, optimalkan untuk sedekah infak terbaik, apalagi membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ini menjadi amal yang luar biasa bagi teman-teman sekalian. Jangan dilewatkan kesempatan ini. Mari diupayakan kita bisa memberikan infak sedekah terbaik kita untuk Palestina. Demikian Bang Insan, saya kembalikan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Insya Allah tadi cukup menjawab ya tuh. Insya Allah alhamdulillah dari Puskesmas juga
sudah ada tanggapan ya. Tabarakallah. Nah, untuk donasi silakan ini kesempatan terakhir buat teman-teman, silakan kita turunkan kembali menjadi 100.000 ya. Udah 100.000, silakan teman-teman bagi yang mau mengambil silakan langsung chat ya kepada kami melalui kolom chat untuk menyampaikan komitmennya ya. Silakan sampaikan, tinggal teman-teman ketik ataupun chat ataupun teman-teman open mic ya, sampaikan kepada kami yang ingin melakukan donasi mengambil lelang shawl ini, shawl Palestina yang tadi ditunjukkan oleh pihak KNRP Depok, silakan untuk segera secepatnya memberikan informasi kepada kami. Baik, untuk pertanyaan terakhir saya ambil dari yang sudah dari tadi raise hand ya. Di sini ada Bapak Feredian Hidayat. Kepada Pak Feredian bisa open mic dan open kamera. Oke, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah sudah kali kedua ketemu dengan Ustadz Cahyadi Takerewan waktu itu di Bengkulu pertama kali Ustadz. Masya Allah, barakallah. Ini yang kedua secara online. Alhamdulillah. Itu ngisi di Yayasan Al-Fida di Ustadz Dani Hamdani ketuanya. Alhamdulillah. Pertanyaan saya Ustadz begini, karena udah qadarullah istri sudah meninggal. Masya Allah. Itu melahirkan anak yang ketiga, insya Allah syahidah. Alhamdulillah, insya Allah. Itu menjelang ibadah puasa juga, sekitar seminggu sebelum puasa 2017. Masya Allah. Anak 2 orang, cowok semua sekarang sama saya. Anak yang berangkat itu di dalam kandungannya belum lahir, itu istri anak yang meninggal, baru istri yang meninggal, itu perempuan. Harapannya dulu perempuan sangat bahagia begitu, setiap hari berdoa untuk lahirkan dengan normal. Namun kedarulahnya begitu yang terjadi, anak sama istri berangkat semua. Pada saat 2020 kemarin Ustaz, anak menikah kembali dengan seorang yang sudah ada anaknya 1. Nah, kondisi sekarang ini karena beberapa hal yang tidak bisa bersama tempat tinggal, ini terpisah. Kondisi sekarang ini udah lebih setahun terpisah karena anak saya itu tidak berani dengan anak yang dibawanya, karena anak yang dibawa itu lebih besar daripada anak yang saya bawa. Dan juga agak sedikit trauma begitu karena sering sering diganggu begitu, karena anak yang saya bawa ini kami didik dengan sepenuh hati waktu saat kami layani, karena istri saya full di rumah, tidak bekerja waktu itu. Bukan maksudnya tidak bekerja setiap hari, tapi bekerja juga untuk menambah begitu kebutuhan rumah tangga. Nah, sejak pergi itu saya sangat terpukul dan berusaha untuk memberikan, dan saya tidak mau menangis di depan mereka berdua karena takut nanti mereka terganggu psikologinya. Namun pada saat ini sudah saya menikah kembali, hal demikian tuh sering terjadi karena kondisi yang tidak stabil terkadang ya menyatukan 2 latar belakang yang berbeda ini cukup lumayan. Jadi bahkan ujiannya sangat luar biasa sekarang Ustaz. Nah, pertanyaan saya bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik kepada anak yang saya bawa 2 ini, terutama sama anak ini. Saya tidak berusaha untuk tidak tinggi bahkan menyakiti mereka, karena pesan almarhumah dulu, anak itu jangan disakiti. Jadi saya teringat betul pesannya. Kalau itu pernah saya lakukan, cuman mengingat itu ke saya istighfar dan kemudian ampun pada Allah karena teringat pesan itu. Jadi kondisi saat ini saya minta nasihat dan petunjuknya bagaimana yang terbaik untuk pendidikan mereka ini, karena selama saya belum menikah saya sering dekatkan dengan keluarga almarhumah istri saya, karena masih ada Ayu dan adik yang perempuan. Kadang-kadang mbahnya datang juga sini, kadang-kadang orang tua saya kandung juga datang. Sekarang mereka datang juga di rumah di Bengkulu ini. Mohon masukan Ustaz bagaimana mendidik mereka dengan optimal, yang satu sisi sudah tidak dapat oleh mereka Ustaz, sisi keibuan begitu. Kadang ada hal-hal yang tidak saya nasihati, mereka belum mau mengikuti. Terkadang agak tinggi juga bicara dengan mereka Ustaz. Saya berusaha menghindari, tetapi kadang-kadang tidak
tidak terkontrol begitu emosi kita, kemudian apa namanya, karena mereka sudah terakhir paling saya bawa karena dia masuk SMP sekarang, harapan Umi dulu Bang, saya bilang ingin abang hafal Quran, yang ngambil kelas Quran SMP, mau masuk SMP sekarang yang tua, yang keduanya kelas 4. Nah yang pertama dari bawaan istri yang sekarang itu SMP. Saya seumuran sama istri yang sekarang. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Ferdian, itu SMP-nya boarding apa enggak? Kalau yang baru mau masuk sekarang Ustaz, anak saya di SD Tikro, tempat yayasan saya mengajar, nanti melanjutkan ke SMP Tikro tapi tidak boarding. Oh, enggak boarding? Tapi pulangnya sampai sore jam 4, tidak boarding. Ya. Kemarin mau dia pesantren, cuman terkadang saya belum bisa berpisah dengan dia gitu, karena melihat kondisi dia belum bisa mampu mandiri, bangun pagi, segala hal masih disiapkan. Satu juga kendala di pendanaan. Mohon maaf. Oke. Ya. Bisa dipahami. Baik. Ya, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, tentu memang ini suasana dilematis ya yang dihadapi oleh Pak Ferdian, karena berada dalam satu situasi sebetulnya sekarang ada keluarga tetapi tidak satu rumah ya, sehingga belum bisa menyatu untuk bersinergi mendidik anak secara bersama-sama. Kalau kita bicara ideal, tentu saja idealnya adalah suami istri tinggal dalam satu rumah, lalu anak bawaan suami, anak bawaan istri itu menjadi dipersaudarakan untuk menjadi satu keluarga besar. Nah itu idealnya ya. Tentu saya tahu ini tidak mudah ya, karena saya juga menemukan banyak contoh-contoh seperti itu, menyatukan dua keluarga yang sudah masing-masing membawa anak, itu memang bukan persoalan yang mudah. Jadi perlu proses, perlu adaptasi, perlu penyesuaian diri, tetapi itu memang perlu untuk diupayakan menuju ke sana itu ya. Jadi bicarakan baik-baik dengan istri saat ini, yang sudah berlalu ya tentu kita tidak mempersoalkan lagi ya, sudah kita ikhlaskan, yang sudah pergi sudah ketentuan Allah SWT ya, yang sudah terjadi itu sudah kita ikhlaskan. Istri yang sudah meninggal sudah diikhlaskan. Sekarang yang kita hadapi adalah realitas hari ini dan realitas yang akan datang, bahwa kalau kita bicara ideal, tentu dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan itu akan lebih nyaman kalau sebetulnya suami dan istri itu tinggal bersama. Ini tentu secara teknis, secara level kesulitannya ya, itu harus dibicarakan berdua. Bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara untuk mendapatkan suasana yang bisa menghadapi semuanya secara bersama-sama. Karena kalau suami istri itu terpisah, itu nanti dapurnya kan dua ya. Dapurnya dua itu kan lebih boros daripada kalau dapurnya satu. Secara ekonomi, dapur dua itu boros. Kalau dapur satu itu lebih irit gitu. Karena kata Nabi SAW, makanan satu orang bisa dibagi menjadi dua orang, makanan dua orang bisa dimakan untuk 3 orang. Itu artinya kalau kita itu berada dalam satu rumah, lalu kalau kemudian kita hanya punya makanan yang terbatas gitu ya, itu hanya dengan sekali masak kita sudah bisa untuk cukup satu keluarga yang kita cukupkan gitu ya. Nah cuma memang ini perlu pengkondisian semua pihak, dan pengkondisiannya itu memang harus ada upayanya gitu ya Pak Ferdian. Maksud saya kalau tidak diupayakan itu nanti hanya akan membuang-buang waktu, dalam artian mengulur-ulur waktu dan kemudian tidak segera ada eksekusinya. Kapan akan bisa berkumpul, apa syaratnya berkumpul, bagaimana caranya berkumpul, bagaimana caranya untuk semua keluarga itu bisa menjadi satu kesatuan gitu ya. Makanya termasuk kalau seandainya tidak ada kendala pembiayaan itu sebetulnya tinggal di asrama sepanjang anaknya mau ya. Anaknya mau pesantren, toh sekarang juga banyak ya pesantren-pesantren yang menyediakan beasiswa gitu ya. Tidak harus, kalau pesantren kan tidak harus yang dekat gitu ya. Jadi bisa pesantren-pesantren yang jauh, tapi di situ relatif dengan beasiswa. Saya kemarin menemukan ada contoh sekolah-sekolah yang digratiskan gitu ya untuk pesantren-pesantren yang bisa menerima santri dengan gratis. Nah contoh seperti itu ya. Itu sebenarnya kalau tinggal di pesantren itu akan lebih membuat si anak ini kan mendapatkan sosok pembina di sana, sosok pendidik gitu, yang utuh. Jadi ada sosok ustadznya, ada sosok ustadzahnya. Meskipun ustadz dan ustadzah di situ bukan sebagai pasangan suami istri, tapi sosok-sosok yang saling melengkapi.
ada ustadz, ada ustadzah di dalam pondok pesantren itu. Nah, jadi saya melihat anak-anak yang di pondok pesantren itu, dia akan punya lingkungan yang sangat positif. Lingkungan itu penting banget ya untuk anak-anak kita itu. Jadi misalnya anak-anak kita yang kalau seandainya itu di rumah bareng-bareng dengan keluarga yang lainnya, mungkin dia merasa harus ada penyesuaian misalnya ya dengan anak dari yang dibawa oleh istri, sehingga mereka harus saling menyesuaikan diri. Tetapi ketika kemudian mereka ini berada dalam satu asrama atau dalam satu pondok pesantren, itu karena dia akan menemukan teman-teman yang nyaman di situ. Selama SMP 3 tahun, nanti SMA 3 tahun, itu sudah membentuk kepribadian yang luar biasa. Jadi seandainya memungkinkan itu, nanti untuk yang berikutnya anak bisa diusahakan untuk di pondok pesantren. Kalau sekarang SMP sudah tidak di pesantren tidak masalah, tapi mungkin SMA-nya nanti bisa di pesantren. Itu akan membangun, kalau tadi dikhawatirkan soal kemandirian, justru di pesantren itu nanti akan mengalami kemandirian. Jadi anak-anak kita yang dari SD masuk SMP itu memang kelihatan kecil banget gitu ya. Anak saya yang paling kecil dulunya dari SD, terus kemudian kita masukkan SMP itu juga rasanya itu kita ya dia belum bisa mandiri gitu ya. Tapi justru itu kesempatan bagi kita untuk mendidiknya agar dia mandiri di pondok pesantren itu. Dan nyatanya juga fine-fine saja gitu ya. Dia juga kerasan, dia juga nyaman gitu. Dia juga merasa happy di pesantrennya itu. Nah, jadi itu kalau untuk anak, tentu kita upayakan untuk pendidikan terbaik, meskipun kalau itu ada biaya-biaya mahal, bisa kita pilihkan lembaga-lembaga pendidikan yang cenderung low cost atau bahkan ada beasiswa di beberapa tempat yang menyediakan beasiswa untuk siswa-siswa yang kurang mampu. Itu ada banyak sekolah yang seperti itu ya. Nah, jadi prioritas, kalau kita bicara prioritas itu, menurut saya ya Pak Firidian, prioritas Anda sekarang ini itu adalah prioritas untuk menyatukan antara Anda dengan istri. Itu prioritas nomor 1. Karena itu nanti akan jadi beban apabila tidak bisa segera menyatu baik secara kejiwaan maupun secara tempat tinggal. Jadi bagaimana caranya merajut kebersamaan dengan jalan kita ngobrol, berdiskusi, bertemu, kemudian merumuskan, kemudian bisa memutuskan, sampai akhirnya kemudian kesulitan-kesulitannya kita hadapi bersama. Misalnya tentu ada kesulitan mendamaikan ya, mempertemukan dua keluarga itu. Belum lama datang ke rumah saya satu keluarga yang ternyata satu keluarga ini ya, jadi ketika datang ke rumah itu saya tidak tahu sebelumnya latar belakangnya, tapi ketika datang ke rumah ternyata ini bawa anak yang cukup banyak jumlahnya, ada 7 anak dibawa ke rumah saya. Jadi satu keluarga dengan 7 anak gitu. Dan kemudian kita ngobrol, jadi suami istri ini mengajak anak-anaknya untuk ketemu saya dan meminta saya untuk menasihati anak-anak itu gitu ya. Jadi saya kemudian ngobrol dengan anak-anak itu dan cukup lama, sekitar 3 jam kami ngobrol di rumah kami. Setelah selesai ngobrol itu saya baru diberitahu oleh suaminya, si suami ini ngomong sama saya, Pak Cah, jadi ceritanya kata dia, saya menikah dengan istri saya ini belum lama dan 7 anak itu bawaan saya 4, bawaan istri saya itu 3 gitu. Jadi kemudian kami itu sedang berusaha mengakurkan mereka dalam satu perjalanan panjang. Jadi dia dari luar Jogja naik kendaraan bareng-bareng gitu ya, satu kendaraan untuk bersama-sama menuju ke Jogja, sambil berjalan itu sambil mengakrabkan 2 keluarga itu, 2 anak ya dari 2 keluarga yang berbeda itu gitu ya. Nah itu tentu usaha-usaha seperti itu yang saya maksudkan gitu ya. Ya tentu caranya tidak harus sama persis seperti itu, tapi maksud saya harus ada upayanya, harus ada desainnya, harus ada bagaimana caranya untuk mengakurkan dan kemudian mempertemukan ya 2 keluarga yang masing-masing sudah sama-sama punya anak itu. Bagaimana agar mereka menjadi saling nyaman satu dengan yang lainnya. Nah saya doakan mudah-mudahan segera bisa mendapatkan hal yang terbaik di situ ya, karena hemat saya yang Anda perlu, kalau soal pendidikan anak-anak itu akan lebih nyaman apabila Anda dan istri ini sudah berada dalam situasi yang bersatu, yang bareng gitu. Kalau ini belum, maka memang akan kendalanya nanti banyak, bukan hanya pendidikan anak, tapi juga macam-macam itu. Tapi kalau Anda sudah berhasil menyelesaikan dulu yang persoalan pertama, bagaimana Anda bisa bersatu dengan istri, baik secara perasaan, kejiwaan maupun secara tempat tinggal, maka itu nanti akan bisa memudahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah lainnya termasuk dalam konteks pendidikan anak, karena bisa diselesaikan secara bersama-sama. Demikian, mohon dimaafkan Pak Firidian, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kebaikan pada keluarga Anda. Amin. Begitu Mas Insan, saya kembalikan, dan teman-teman sekalian saya himbau sekali lagi agar
optimalkan waktu Ramadan kita, mumpung kesempatan terbuka, dibuka kesempatan bagi kita semuanya untuk berinfak, bersedekah kepada saudara-saudara kita untuk kegiatan Palestina, untuk saudara-saudara kita di Palestina, mangga dioptimalkan kesempatan ini, disumbang, didonasikan sebagian dari harta kita untuk kepentingan-kepentingan kebaikan terutama di Palestina. Saya kembalikan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, Ustadz yang telah mendorong ya teman-teman kita semua bahwa kita ketahui insya Allah ya bahwa dari lelang ini tentu kita akan optimalkan untuk membantu saudara kita. Tentu setelah berita kemarin kita pasti akan lebih terdorong untuk lebih mempersiapkan, membantu lebih cepat bagaimana saudara kita yang telah dijolimi. Bahkan kita sudah tidak asing lagi bahwa setiap Ramadan kezoliman Israel itu tidak pernah berhenti ya, bahkan makin meningkat dan menjadi puncaknya mereka menzalimi kaum kita, di mana mereka tahu bahwa kaum muslimin di tengah Ramadan itu lebih, bertahan secara emosional, melakukan aktivitas-aktivitas buruk itu lebih tertahan ya. Dan silakan teman-teman untuk melakukan donasi, jika teman-teman ingin langsung donasi juga, di samping kiri saya ada QRIS, teman-teman bisa langsung ya, mengisi, melakukan scan kode, dan juga di bawah ini ada untuk transfer ke BSI Yayasan Amirul Ummah Indonesia untuk melakukan donasi. Silakan teman-teman manfaatkan waktunya, insya Allah kami pun akan memfasilitasi teman-teman kita yang ada di Palestina. Dan dari teman-teman sudah berdonasi, terima kasih, alhamdulillah. Silakan untuk yang lainnya untuk menyusul ya. Silakan, itu tidak masalah dan bisa menghubungi ke Instagram kita juga tadi @amirulummah.idn. Nah, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih buat semuanya. Mohon maaf ya buat teman-teman yang pertanyaan belum terjawab. Insya Allah bisa langsung saja untuk bertanya nanti melalui akun sosial media Ustadz Cahyadi. Nanti teman-teman bisa langsung saja sampaikan atau mengikuti kajian lainnya yang diisi oleh Ustadz Cahyadi. Baik, sekarang kita akan melihat iklan lagi terakhir insya Allah tentang bagaimana aktivitas kami di tengah bulan Ramadan. Silakan kepada operator untuk memberikan tampilan layarnya. Tidak ada yang berkurang dan hilang dalam berbagi. Bersama kita berbagi di bulan suci melalui program Buka Bersama Santri Yatim, program Parsel Cinta Ramadan, program Lomba Tahfiz Cilik, dan program Yahu Talk. Jangan sampai momen melipat gandakan pahala ini terlewat. Bersama Amirul Ummah, kita raih berkah di bulan suci. Alhamdulillah, silakan teman-teman ya untuk memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan. Insya Allah, kenapa kami hadir di teman-teman, tidak lain ada semua wasilah, qadarullah, kita adalah mungkin dari banyaknya lembaga atau penyalur-penyalur yang ada di Indonesia. Kenapa mesti kami yang hadir kepada saudara-saudara, kepada ibu bapak, kepada teman-teman? Mungkin inilah satu-satunya jalan bagi teman-teman yang terdekat, yang tercepat, yang bisa menyegerakan niat baiknya, sehingga teman-teman insya Allah dipermudah oleh Allah, dan barangkali inilah salah satu jalan yang Allah datangkan kepada teman-teman semua agar bisa melipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Baik, terakhir mungkin di sini bisa penutup dari Pak Ustadz Cahyadi. Oke, sambil melanjutkan aja.
kami di sini meminta tolong kepada teman-teman di tengah kita telah menyelami ilmu, ya, lautan ilmu. Insya Allah kami pun butuh nih saran dan masukan di teman-teman untuk kegiatan Yautalk selanjutnya agar menjadi lebih baik, agar menjadi lebih eh, sesuai dengan kebutuhan teman-teman dalam memanage keluarga ya secara Islami. Insya Allah di sini kami punya form feedback yang wajib diisi oleh teman-teman supaya kami bisa menjadi lebih baik. Kalau dari operator akan men-share serta nanti di kolom chat linknya akan dikirimkan ya. Jadi teman-teman langsung isi saja feedbacknya, itu berupa informasi bagaimana topik hari ini, bagaimana penyajiannya, bagaimana acaranya, sampai di akhir apa yang teman-teman harapkan di akhir pematerian selanjutnya ya. Dari operator silakan untuk di-share. Oke, nah silakan teman-teman di sini untuk ngetik ya di sini amirulumma.org/feedback ya, /feedback Yautalk. Nah, ditunggu terakhir jam 6 ya, jam 6 hari ini. Ya, teman-teman menunggu nih, menunggu azan maghrib. Silakan teman-teman isi ya. Kalau bisa segera nih, segera langsung teman-teman klik amirulumma.org/feedback Yautalk. Nah, insya Allah ketika teman-teman meskipun sederhana, insya Allah jadi kebaikan. Kita mulai dengan bismillah sehingga menjadikan feedback-feedback, saran-saran yang baik yang membangun bagi kami terkhusus dalam acara Yautalk Islamic Parenting ke depannya. Baik, terima kasih buat semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak terasa telah melewati 2 jam ya menyelami ilmu, dan semoga teman-teman bisa berjumpa kembali di Yautalk sesi ketiga insya Allah di minggu depan, dan mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi sehat, lancar menjalankan ibadah di tengah bulan Ramadan. Saya Muhammad Insan sebagai host yang melayani proses menyelami ilmu. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya, terutama kami dari panitia dalam menyelenggarakan acara ini. Terima kasih buat semuanya. Saya harap semuanya bisa memaksimalkan ilmu yang telah didapat dari Ustadz. Terima kasih kepada Ustadz juga, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz benar-benar terinstal di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dalam kehidupan sehari kita. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Baik, itu saja. Mohon maaf atas kekurangannya dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.